Kawasan Timur Tengah secara historis menjadi arena persaingan kekuatan global. Proyeksi kekuatan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, telah membentuk dinamika keamanan regional. Memahami kemampuan pertahanan negara-negara di kawasan ini dalam menghadapi potensi serangan tersebut menjadi krusial. Analisis ini bertujuan mengkaji strategi dan aset pertahanan yang dikembangkan oleh negara-negara Timur Tengah. Fokusnya adalah pada bagaimana mereka berupaya menahan atau menolak intervensi militer dari kekuatan eksternal yang superior secara teknologi. Pendekatan yang digunakan mencakup kombinasi aset konvensional dan asimetris. Sejarah intervensi militer Barat di Timur Tengah menciptakan imperatif pertahanan bagi negara-negara di sana. Pengalaman konflik masa lalu, mulai dari Perang Teluk hingga invasi Irak, menunjukkan kerentanan terhadap serangan udara presisi dan operasi darat skala besar. Hal ini mendorong diversifikasi strategi pertahanan. Negara-negara di kawasan ini menyadari keterbatasan mereka dalam menghadapi kekuatan militer Barat secara konvensional murni. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan pertahanan seringkali diarahkan pada penolakan area atau menciptakan biaya yang tidak dapat diterima oleh penyerang potensial. Ini bukan hanya tentang pertempuran, tetapi juga pencegahan. Meskipun menghadapi keterbatasan, banyak negara Timur Tengah berinvestasi dalam aset pertahanan konvensional. Sistem pertahanan udara modern, seperti rudal permukaan ke udara, menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah untuk menahan superioritas udara lawan. Angkatan laut beberapa negara juga diperkuat, meskipun seringkali terbatas pada operasi pesisir dan anti-akses penolakan area maritim. Kapal cepat, rudal anti-kapal, dan ranjau laut menjadi elemen penting. Kemampuan ini dirancang untuk mengancam jalur suplai atau operasi amfibi. Pasukan darat tetap menjadi komponen besar, namun perannya dalam menghadapi serangan Barat lebih berfokus pada pertahanan teritorial dan perang kota. Mereka mungkin tidak mampu menahan invasi skala penuh di medan terbuka, tetapi dapat menimbulkan kerugian signifikan dalam pertempuran asimetris di lingkungan perkotaan. Menyadari kesenjangan teknologi, negara-negara Timur Tengah banyak mengandalkan strategi asimetris. Ini termasuk penggunaan proksi atau milisi bersenjata yang beroperasi di luar struktur militer formal. Kelompok-kelompok ini sulit dilacak dan ditargetkan secara konvensional. Pengembangan rudal balistik dan jelajah menjadi elemen kunci dalam strategi asimetris. Rudal-rudal ini, meskipun mungkin kurang akurat dibandingkan rudal Barat, dapat menjangkau target jarak jauh dan membawa hulu ledak konvensional atau non-konvensional. Keberadaan rudal ini menciptakan ancaman pencegahan. Perang siber dan operasi informasi juga semakin penting. Serangan siber dapat menargetkan infrastruktur kritis lawan atau mengganggu operasi militer. Operasi informasi bertujuan memanipulasi narasi dan opini publik, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk melemahkan dukungan terhadap intervensi. Aktor non-negara yang didukung oleh negara-negara di kawasan memainkan peran ganda. Mereka dapat bertindak sebagai perpanjangan kekuatan negara, melakukan operasi yang tidak dapat dilakukan militer formal. Mereka juga dapat menjadi sumber ketidakstabilan yang menguras sumber daya lawan. Kelompok-kelompok ini seringkali memiliki pengalaman luas dalam perang gerilya dan taktik asimetris. Mereka beroperasi di lingkungan yang kompleks, memanfaatkan dukungan lokal dan infrastruktur sipil. Hal ini membuat penargetan mereka menjadi sulit dan berisiko tinggi menimbulkan korban sipil. Dukungan terhadap aktor non-negara juga memungkinkan negara sponsor untuk menyangkal keterlibatan langsung. Ini memberikan fleksibilitas strategis dan mengurangi risiko eskalasi langsung antara negara-negara berdaulat. Namun, ini juga menciptakan jaringan konflik yang rumit. Selain Barat, kekuatan eksternal lain seperti Rusia dan Tiongkok juga memiliki pengaruh di Timur Tengah. Mereka menyediakan persenjataan, pelatihan, dan dukungan diplomatik kepada negara-negara di kawasan. Ini mendiversifikasi sumber pasokan militer dan mengurangi ketergantungan pada satu blok kekuatan. Kerjasama militer dengan kekuatan non-Barat dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara-negara Timur Tengah. Namun, integrasi sistem dari berbagai sumber dapat menimbulkan tantangan logistik dan interoperabilitas. Dukungan ini juga seringkali datang dengan persyaratan politik tertentu.
Kehadiran dan kepentingan kekuatan eksternal yang beragam menciptakan lingkungan strategis yang kompleks. Negara-negara Timur Tengah dapat memanfaatkan persaingan antar kekuatan besar untuk keuntungan mereka. Namun, ini juga meningkatkan risiko kawasan menjadi medan proksi bagi persaingan global. Efektivitas pertahanan negara-negara Timur Tengah terhadap serangan Barat tidak diukur dari kemampuan mengalahkan lawan secara total. Sebaliknya, keberhasilan dinilai dari kemampuan untuk mencegah serangan atau menimbulkan biaya yang tidak dapat diterima. Ini adalah konsep pencegahan melalui penolakan dan hukuman. Kemampuan asimetris, seperti rudal dan proksi, sangat penting dalam strategi pencegahan ini. Ancaman serangan rudal terhadap pangkalan militer atau infrastruktur sipil lawan dapat menjadi faktor penahan. Demikian pula, potensi perang gerilya yang berkepanjangan dapat membuat intervensi darat menjadi tidak menarik. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan. Ketergantungan pada aset asimetris dapat memicu respons yang tidak proporsional dari lawan. Penggunaan proksi dapat lepas kendali. Risiko eskalasi tetap tinggi, dan salah perhitungan dapat berujung pada konflik skala besar yang merusak. Pertahanan negara-negara Timur Tengah terhadap proyeksi kekuatan Barat adalah kombinasi kompleks dari aset konvensional terbatas dan strategi asimetris yang berkembang. Mereka tidak berupaya memenangkan perang konvensional melawan kekuatan superior, melainkan menciptakan dilema dan biaya yang tinggi bagi penyerang potensial. Strategi ini mencakup pengembangan rudal, dukungan terhadap aktor non-negara, dan pemanfaatan lingkungan operasional yang kompleks. Meskipun telah meningkatkan kemampuan penolakan dan pencegahan, kawasan ini tetap rentan terhadap serangan presisi dan intervensi. Keseimbangan kekuatan sangat dinamis. Masa depan keamanan di Timur Tengah akan terus dipengaruhi oleh interaksi antara proyeksi kekuatan eksternal dan evolusi kemampuan pertahanan regional. Kewaspadaan terhadap potensi eskalasi dan analisis mendalam terhadap dinamika ini tetap esensial bagi semua pihak yang berkepentingan.